Siapa nih yang hobi main mobile games? Biasanya berapa lama kamu memainkannya? Bermain mobile games untuk waktu yang lama ternyata memiliki dampak buruk terhadap kesehatan loh. Beberapa orang merasakan jari terasa sakit hingga punggung yang terasa berat. Sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi? Yuk simak penjelasan Dr. Ruben Manohara bersama-sama. 30 years old is very young. You shouldn't be having these problems. It could be quite a few things. I think you should also see a doctor because, you know, if you're saying if it's all your finger joints and your back, especially your lower back, you know, there are different conditions like rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis. It's hereditary conditions, you know, if the family has it, where you get all this stiffness in the small joints and the back, that could be one cause. Another reason could also be sometimes nerve pinching along the spine. So nerve pinching along the neck, nerve pinching on the lower back can also cause these problems. So I think 30 years old shouldn't be having this kind of problem. So I would suggest getting it checked out. Ya, ini ada pertanyaan juga bagus sekali ya. Ada seorang pasien sering main game ya. Ketika main game ini terlalu lama, tangannya tuh ngerasa jari-jarinya merasa sakit ya atau agak nggak enak. Dan punggungnya juga ngerasa berat. Umurnya 30 tahun, dan pertanyaan adalah apakah ini gara-gara umurnya? Dan karena dia nggak pernah sakit ini sebelumnya. Jadi jawab Dr. Ruben, umur 30 itu masih muda banget, dan seharusnya tidak ada penyakit, tidak merasakan sensasi seperti ini ya. Jadi kalau memang ini berasa seperti ini, memang sudah saatnya dicek aja ke dokter. Karena umur 30 tahun itu biasanya nggak seperti ini. Ya, pertama yang dikomentari Dr. Ruben adalah ketika punggungnya sakit ya. Jadi punggung sakit itu bisa jadi karena ada masalah dengan spine-nya seperti spondylitis atau salah kejepit atau ada yang bergeser bantalannya dan lain sebagainya. Nanti sebaiknya dicek. Apalagi kalau di dalam keluarga memang ada sejarah yang keluarga itu sering ada sakit punggung atau boyoan seperti itu kalau bahasa kita. Nah, jadi ada baiknya untuk dicek. Nah, untuk tangan itu juga sama. Kalau kita dalam posisi tertentu dan terlalu lama sering sakit, juga mungkin harusnya kita periksa karena masih muda tuh harusnya kita nggak sampai merasakan sensasi seperti itu. Dalam dunia medis yang berkaitan dengan tulang bahu, ada istilah manajemen baru pengobatan retak tulang bahu dan manajemen implantasi PIN. Apa perbedaan keduanya? Berikut penjelasan Dr. Ruben. Tapi sebelum lanjut, yuk tekan tombol subscribe dulu biar kamu bisa update video terbaru dari channel Tekon TV. So, shoulder fractures. I will tell you that 80% of shoulder fractures don't need operation. 80%, okay? Because most of them are not that badly displaced. That means the pieces haven't moved out of position. If it is bad enough that it needs surgery, usually now we are either talking about a plate and screw, or a nail and screw, or a replacement if it is an older patient. I'm not sure what you're talking about, pin management. I think very, very long time ago, people put wires and hold it. I have not seen that in 20 years. I would say the current treatment for shoulder fracture, if it's not conservative, is either plate and screw or a nail with screws, and replacements if the patient is older or if the bone is so badly broken that it cannot be fixed, it needs to be replaced. So these are the current options now. Oke, jadi ini ada I don't know if pertanyaan. someone wants to explain what do you mean by pin implantation? I think you're talking about just putting wires to hold it. We don't do that in Singapore. Maybe also they asking about how maybe put implant in the shoulders, like just now you implant is it? Okay. Yeah. So implants are very exciting, but it's really only used for older patients. Older than 65 then can use the implant I'm talking about. Because if it's a younger patient, 40, 50, we just have to fix it, you know, with the screw and the nail as best as possible. Because too young, we can't do the replacement. We don't want to, you know, because we know if you're 40 years old, again at 60, you need a revision. Then maybe again at 80 also need a revision. So generally, the reverse shoulder for a fracture is the standard of care for old fractures, old patients with very bad fractures, you know, above 65 or 70. But if you have a very bad fracture and you're younger than that, in your 40s and 50s, we still will do the old methods of plate and screw, or something called a hemi replacement, half replacement, until your time is right.
Oke, jadi ini ada pertanyaan ya, bagaimana membedakan antara cara pengobatan sakit bahu yang baru, mengobati bahu yang retak, atau dengan cara menginstal atau memasukkan implan ya ke dalam bahu kita. Dr. Ruben menjelaskan ya, jadi kalau kita itu mengalami bahu yang retak, yaitu 80% kemungkinan kita tuh nggak perlu operasi ya, karena retak itu kan semua tulangnya masih di situ, nggak ada yang bergeser dan lain sebagainya. Jadi akan dilakukan manajemen aja lah, bagaimana bisa kita kendalikan rasa sakit dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu operasi ya kalau bahunya retak. Tapi kalau kita memang ada yang bahunya lepas, ada ototnya yang cedera dan lain-lain, memang harus dilakukan beberapa treatment ya atau pengobatan. Bisa jadi menggunakan scrub dan nail ya, jadi nail, paku dan scrub, atau bisa juga paku, scrub dan plate. Plate itu seperti lempengan. Jadi itu cara lama. Cara lamanya itu seperti itu ya. Jadi kalau yang RSA atau yang pakai implan itu biasanya dilakukan untuk pasien yang sudah umurnya 65 ke atas. Seperti Dr. Ruben jelaskan. Kenapa kok nggak dilakukan itu untuk pasien muda? Kalau pasien muda itu sebenarnya banyak cara lain yang lebih simpel bisa dipakai untuk mengobati dibanding menggunakan RSA ini atau memasang implan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ketika kita masuk menggunakan implan di usia muda, nanti takutnya waktu usia tertentu kita harus mengganti implannya lagi. Jadi memang dipaskan untuk timingnya, waktunya itu bagaimana. Jadi tidak asal kita, tahunnya ini yang paling baru ini kita install, enggak. Kita cari yang terbaik untuk kapasitas umur kita tuh yang tepat pengobatannya seperti apa. Pernahkah kamu mendengar istilah implan bahu? Implan bahu adalah salah satu terobosan baru di dunia medis untuk mengobati tulang bahu. Apakah implan bahu menyebabkan terbatasnya pergerakan bahu? Apakah implan bahu bisa digunakan layaknya bahu normal? Begini penjelasan Dr. Ruben Mandohara. There are two types of shoulder replacement, right? The normal shoulder replacement and the reverse shoulder replacement. Okay. So for the normal shoulder replacement, because it's like the normal ball and socket, the range of movement should be full and normal like a normal shoulder. Okay. Now, so obviously then you can go swimming and you can do your normal activities. But frankly, it's like a machine part. So the more you use the part, the more it will wear. Okay. So there's no limitation like saying, don't carry shopping or don't do sports. There's no limitation like that, but you must understand that the more you use, more aggressively use it, then the faster it will wear. I think normal sports like tennis, golf, swimming, all is okay, but maybe heavy weights, pushing up, doing pull-up, dips, that kind of thing, that may not be a good idea. There might be a risk of dislocation for that. For the reverse shoulder, similarly, there are no limitations, but you must understand that carrying heavy things above may be a risk of causing a dislocation. You can carry shopping, no problem. Carry your bags, all things like that should be fine. But try to avoid, like pull up and push up and things like that. Okay. Also, the reverse shoulder, because the ball and sockets are the other way around, it only really guarantees forward and sideways movement. The rotation, let me show you. The rotation means like this is variable, may not be full after that. But usually these are for patients who have a very bad condition already. So whatever it is, it's an improvement from what they had. And like I mentioned, if you see the photos of all my patients, usually the rotation is quite good. But in theory, the reverse shoulder has a bit less range of movement compared to the normal shoulder replacement. But the normal shoulder replacement needs all your muscles to work. The reverse shoulder doesn't need the rotator cuff muscles to work. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya, jadi pertanyaan terakhir, luar biasa sekali kita on time hari ini ya. Dok, apakah pemasangan shoulder implant ada batasan-batasan gerakan ya? Jadi apa ada gerakan yang dulu kita bisa lakukan, sekarang enggak, seperti itu? Atau bisa digunakan normal untuk berolahraga? Ya, Dr. Ruben nanti menjelaskan ya bahwa kan ada dua tadi ya, jenis implan yang kita bisa pasang di bahu kita. Yang pertama adalah tradisional implan yang hanya soket sama bol ya, sama bolanya itu, atau yang modelnya RSA ya, jadi RSA itu yang baru. Nah, jadi kalau kita ngomongin bol sama soket ini,
Itu karena kan persis sama bahu kita yang lama. Jadi ya gerakannya akan persis sama seperti bahu kita yang lama, nggak ada gerakan sama sekali yang hilang. Ya, akan tetapi perlu diperhatikan ketika kita menggunakan implan ini terlalu berlebih ya, misalnya nih kita sehari-hari kita olahraga ngangkat berat misalnya, atau push up dan lain-lain, pull up misalnya, ya kalau kita sering gunakan untuk berat seperti itu, kemungkinan kita terkena dislokasi lagi di implan kita tuh sangat tinggi juga gitu. Jadi semakin sering kita pakai, semakin berat aktivitas kita, kemungkinan untuk rusaknya lebih tinggi gitu ya, untuk yang tradisional implan. Yang jenis kedua adalah implan secara RSA tadi. Ya, jadi ini juga sama dengan yang implan tadi, ketika kita menggunakan aktivitas yang berat, lifespan-nya juga mungkin tidak sepanjang kalau kita menggunakannya secara biasa. Jadi Bang sarankan kalau kita tuh sudah pernah ganti bahu, ya jangan ngangkat terlalu berat atau push up terlalu banyak atau pull up terlalu sering. Ya, jadi itu yang harus dijaga. Jadi sebenarnya nggak ada limitasi, cuma kita jaga aja aktivitasnya tidak terlalu berat. Nah, untuk gerakan tadi kan implan ini dipakai untuk kita bisa bergerak ke depan ya, ke samping dan juga berputar ya. Jadi harus digarisbawahi sedikit, untuk yang berputar itu memang tidak bisa 100% seperti dulu. Ada sedikit yang mungkin kerasa dulu bisa lakukan sampai lebih pol ya. Sekarang tidak bisa pol, tapi satu hal sudah hampir mirip lah sama yang dulu, dan itu pastinya lebih bagus dari kondisi kita sebelum kita pasang implan. Karena sebelum pasang implan kita mesti geraknya kan terbatas sekali. Setelah dipasang implan pasti rasanya